Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan 200 gram beras basmati. Di sini saya akan membuat nasi biryani santan rice cooker ya, teman-teman. Kemudian ini akan saya cuci bersih. Dan kemudian ini saya rendam kurang lebih 30 menit ya, teman-teman. Seperti ini. Dan kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini saya siapkan 2 potong paha ayam, 3 buah tomat dipotong kecil-kecil, disesuaikan dengan selera masing-masing, 1 buah bawang bombay dan 1 bonggol bawang putih dicincang kasar, 1 sendok makan bumbu nasi biryani, 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml dan bumbu kering ya teman-teman. Ada kayu manis, cengkeh dan kapulaga ya teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan wajan, saya tuang minyak secukupnya untuk menumis bahan-bahannya. Kemudian saya masukkan bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicincang. Kemudian ini ditumis dan dimasukkan juga bumbu keringnya ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk pelan-pelan, semua bahan ditumis sampai bawangnya layu. Kemudian saya masukkan tomat dan diaduk kembali sampai semua tercampur merata. Terus diaduk-aduk, dimasak sampai beberapa saat hingga semua bahan tercampur merata. Dan kemudian saya masukkan paha ayam. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, garam secukupnya, kemudian diaduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan tertumis ya teman-teman, sampai sari dari tomatnya keluar. Kemudian saya masukkan bumbu biryani 1 sendok makan dan diaduk kembali sampai semua tercampur merata ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Untuk kali ini saya akan memasak menggunakan rice cooker ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata dengan maksimal. Dan kemudian ini dimasak sampai ayamnya matang ya teman-teman. Kemudian ini saya tutup, biarkan masak sampai ayamnya matang. Dan setelah beberapa saat saya buka tutupnya dan saya tambahkan saus tomat secukupnya kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur merata. Jika ingin warnanya lebih merah, boleh ditambahkan lebih banyak saus tomatnya ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya tambahkan kentang yang sudah saya kupas dan saya potong-potong seperti ini.
Diaduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan ini dimasak lagi sampai ayam dan kentangnya matang ya teman-teman. Kemudian ini saya tutup dan dibiarkan sampai matang ayam dan kentangnya. Sambil menunggu ayam dan kentangnya matang, di sini saya siapkan untuk saladnya ya teman-teman. Di sini saya siapkan selada, tomat dan mentimun ya teman-teman. Ini sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih. Dan kemudian ini akan saya potong-potong ya teman-teman. Untuk pemotongannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini seladanya saya potong kecil-kecil ya teman-teman. Dan untuk pemotongannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau tidak mau dibuat salad, boleh dibuat lalap ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Kali ini saya membuat nasi biryani santan menggunakan rice cooker ya teman-teman. Tapi terlebih dahulu ayamnya dimasak sampai matang ya teman-teman. Dan kemudian ini saya masukkan ke dalam baskom. Kemudian saya potong tomatnya. Dipotong dadu kecil-kecil ya teman-teman, atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika dihidangkan dengan salad, nasi biryani itu lebih mantep ya teman-teman. Apalagi ada lalapnya. Mantep banget teman-teman. Jadi kita bisa bikin sendiri di rumah. Tidak harus beli di luaran sana ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Bahannya juga tidak ribet. Kemudian ini mentimunnya juga saya potong kecil-kecil ya teman-teman. Sama disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika tidak suka dibuat salad, boleh dibuat lalap, diiris tipis-tipis ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Apalagi ada daun gingsengnya ya teman-teman, lebih mantap. Dan ada lobak merah. Kebetulan di sini tidak ada, jadi saya tidak menggunakan ya teman-teman. Disesuaikan saja apa yang ada di sekeliling kita. Kemudian ini saya campurkan mentimun yang sudah dipotong-potong. Ini dia hasilnya ya teman-teman. Dan kemudian ini saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya tambahkan minyak zaitun secukupnya. Dan kemudian saya tambahkan cuka apel secukupnya. Jika teman-teman suka kecut, boleh ditambahkan dengan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon ya teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah ini dia teman-teman, saladnya sudah jadi. Dan kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan ini saya simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Ini saya akan mencoba mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, seger banget. Dan ini saya buka ayam dan kentangnya, saya tes. Ayam sama kentangnya sudah matang, kemudian saya tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya teman-teman. Dan kemudian ini diaduk-aduk sampai santan tercampur merata.
Dan setelah semua tercampur merata, kemudian saya masukkan beras basmatinya yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan ya teman-teman. Dimasukkan semua dan kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Caranya sangat mudah dan simple banget ya teman-teman. Rasanya juga mantap. Dan kemudian ini akan saya tutup. Saya biarkan beberapa saat sampai airnya agak menyusut dan berasnya setengah matang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya buka tutupnya. Nih teman-teman, seperti ini ya. Ini udah nyemek-nyemek seperti ini. Kemudian ini saya matikan api kompor dan terus diaduk-aduk ya teman-teman, karena wajannya masih panas. Dan kemudian ini saya pindahkan ke dalam rice cooker ya teman-teman. Jadi semua sudah tercampur merata dengan maksimal ya teman-teman. Tinggal dimasak saja menggunakan rice cooker ya teman-teman, supaya tidak terlalu lama. Dimasukkan semua pelan-pelan ya teman-teman, karena masih panas. Aromanya wangi banget teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan yogurt ya teman-teman, menggunakan santan juga bisa. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian diaduk-aduk sebentar supaya semua tercampur merata. Dan kemudian ini siap kita masak ya teman-teman, menggunakan rice cooker. Ini saya tutup dan saya nyalakan tombolnya. Ini dimasak sampai matang ya teman-teman. Dan setelah matang dan tombolnya sudah naik ke atas, ini dia teman-teman hasilnya. Jika teman-teman ingin warnanya lebih pekat, saus tomatnya boleh ditambahkan lebih banyak ya teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya. Berasnya utuh-utuh, ini sudah matang. Dan ini siap kita hidangkan teman-teman. Kemudian saya pindahkan ke piring saji ya teman-teman, untuk dihidangkan. Aromanya wangi banget teman-teman, wangi bumbu. Masih panas teman-teman. Nih teman-teman, kelihatan masih utuh-utuh berasnya. Saya ambil ayamnya. Ayamnya di dalam masih panas ya teman-teman, masih ngebul. Ini dia paha ayamnya. Panas teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, nasi biryaninya sudah matang. Dan kemudian ini saya tambahkan salad yang saya sudah buat tadi ya teman-teman. Ditambahkan di atasnya. Jika ada kacang-kacangan boleh ditambahkan di atasnya ya teman-teman. Atau jika ada kismis digoreng ya teman-teman, buat taburan. Kebetulan saya lagi tidak punya, jadi seadanya saja. Ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian ini saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, saladnya segar banget. Renyah timunnya. Rasanya pas, asinnya juga pas, gurih banget teman-teman. Recommended, pokoknya wajib coba ya teman-teman.
Jadi tidak harus menggunakan yogurt ya teman-teman, menggunakan santan juga bisa. Mantep banget rasanya teman-teman. Ini dia teman-teman resep saya hari ini, nasi biryani santan rice cooker. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.